Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Saryati dengan NIM R1C123054. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Geologi Batubara mengenai materi genesa dan lingkungan pembentukan batubara. Lanjut ke tahapan pertama. Pendahuluan. Batubara adalah jenis batuan sedimen organik yang mudah terbakar. Terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan purba yang telah mengalami proses geologi yang kompleks, seperti panas dan tekanan selama jutaan tahun. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu genesa dan proses pembentukan batu bara. Proses pembentukan batu bara secara umum terbagi menjadi dua tahapan utama. Yang pertama, tahap penggambutan atau petrification. Ini adalah tahap awal yang mengubah material tumbuhan menjadi gambut atau peat. Asal material berasal dari sisa tumbuhan seperti kayu, daun, dan akar yang terkumpul di lingkungan rawa atau payau. Proses biokimia. Material organik mengalami dekomposisi atau pembusukan parsial oleh bakteri anaerob tanpa oksigen di bawah kondisi air dan kelembapan yang tinggi. Selanjutnya yaitu hasil. Terbentuknya gambut yang merupakan batuan sedimen organik yang belum padat, memiliki kadar air tinggi di atas 75% dan nilai kalori yang rendah. Baik, tahapan selanjutnya yaitu tahapan pembatubaraan atau qualification. Ini adalah tahap lanjutan yang mengubah gambut menjadi batu bara dengan peringkat atau rank yang lebih tinggi. Yang pertama, penguburan dan peningkatan tekanan. Lapisan gambut tertutup oleh lapisan sedimen di atasnya. Penambahan beban ini menyebabkan kompaksi atau pemadatan dan pengusiran air. Selanjutnya, peningkatan suhu. Kedalaman penguburan yang bertambah menyebabkan peningkatan suhu melalui gradien geotermal dan tekanan. Selanjutnya, peningkatan kadar karbon. Pelepasan unsur oksigen dan hidrogen menyebabkan pengayaan relatif unsur karbon. Peningkatan kadar karbon ini meningkatkan peringkat batu bara, misalnya dari lignit, subbituminus, bituminus hingga antrasit, yang juga meningkatkan nilai kalorinya. Materi selanjutnya yaitu lingkungan pengendapan atau pembentukan batu bara. Batu bara terbentuk di lingkungan yang disebut rawa gambut atau pit swamp. Agar gambut dapat terakumulasi menjadi lapisan yang tebal dan terawetkan tanpa teroksidasi, lingkungan pengendapan harus memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas tumbuhan tinggi. Pasokan material organik yang melimpah. Yang kedua, laju subsiden sedang. Dasar cekungan harus mengalami penurunan atau subsiden yang seimbang dengan laju akumulasi gambut. Jika subsiden terlalu cepat, rawa akan tenggelam. Jika terlalu lambat, gambut akan teroksidasi atau tererosi. Materi ketiga yaitu kondisi reduksi atau anaerob. Genangan air harus ada untuk menutupi sisa tumbuhan, sehingga mencegah kontak dengan oksigen dan menghambat dekomposisi sempurna oleh bakteri aerob. Lingkungan pengendapan batu bara yang umum dibagi menjadi dua kelompok besar, seringkali terletak di daerah transisi antara daratan dan lautan. Yang pertama, lingkungan terdampak darat atau limnik fluvial. Terjadi di daerah pedalaman atau dataran aluvial yang jauh dari pengaruh laut. Pertama, dataran aluvial atas atau upper alluvial plain. Terbentuk di dekat sungai yang berkelok atau mendering, atau sungai yang teranyam braided, jauh dari laut. Batu bara yang terbentuk seringkali memiliki kadar sulfur rendah karena tidak ada pengaruh air laut. Yang kedua, rawa air tawar atau limnic swamps. Rawa yang terisolasi dari air laut, sumber nutrisi dari air hujan atau ombrotrofik, atau dari aliran sungai atau topogenik. Yang kedua, lingkungan transisi atau terdampak laut, paralik deltaik. Terjadi di daerah dataran rendah dekat pantai yang rentan terhadap intrusi air laut. Dataran delta atau dataran delta atas dan bawah, upper and lower delta plain, lingkungan yang sangat umum untuk pembentukan batu bara. Rawa gambut terbentuk di antara saluran sungai, interdistributary base atau di belakang tanggul alam, leaf. Lower delta plain,
paling rentan terhadap intrusi air laut saat pasang surut atau badai. Batu bara di sini cenderung memiliki kadar sulfur yang tinggi karena adanya sulfat dari air laut. Yang ketiga yaitu dataran belakang penghalang atau back barrier flats. Rawa yang terletak di belakang pulau penghalang atau barrier island atau laguna. Pengaruh laut sangat terasa, menghasilkan batu bara dengan kadar sulfur yang bervariasi. Berikutnya yaitu kualitas batu bara dan lingkungan pengendapan. Kandungan sulfur dan abu dalam batu bara seringkali digunakan sebagai indikator lingkungan pengendapan. Yang pertama, sulfur rendah mengindikasikan lingkungan fluvial atau limnik rawa air tawar jauh dari pengaruh laut. Yang kedua, sulfur tinggi mengindikasikan lingkungan paralik, delta, atau pantai dengan adanya intrusi air laut. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.